Tuhan, ajar kami terus percaya kepada Engkau. Ajar kami Tuhan terus percaya bahwa sampai hari ini masih ada mujizat Tuhan berlaku bagi kami. Tuhan Yesus, iman kami harus tetap bertumbuh, mengakui bahwa Tuhan sepenuhnya berkuasa berdaulat atas diri kami. Ajar kami Tuhan senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami melalaikan dan mengabaikan kuasa-Mu dalam diri kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, sampai hari ini mujizat-Mu berlaku bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah puji sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tibalah saatnya sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus yang mengurapi lidah dan bibir hamba-Mu, berkata-kata Tuhan, berikan hikmat. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Baik.
Salam. Sekali lagi salam. Baik, kita bersyukur, kami bersyukur, berterima kasih. Kami ada bisa berdiri hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih kepada pimpinan jemaat di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kalau saya sebenarnya cuma karena pakai masker sudah termasuk orang dalam ya, stok lama di tempat ini. Tapi nggak apa-apa lah, aku peneklankan lagi dulu ya supaya makin terkenal ya. Minimal di Majalengka gitulah kira-kira ya. Nama saya Pendeta Berton Siombing, baru resmi ditakbiskan Om 2 tahun yang lalu jadi pendeta. Lama kali karena banyak mencong-mencongnya kemarin, jadi belum sanggup pendeta gitulah. Cukup pendeta-pendeta pembantu lah dulu. Saya pelayanan di Gereja Penyebaran Injil Sitabuis dan merintis sekolah udah kurang lebih 7 tahun, namanya SMTK Nehemia di Pandan. Itulah latar belakang kenapa kami datang hari ini, karena anak sulung kami baik dari gereja maupun dari sekolah wisuda kemarin di STT Stapin Majalengka. Tujuan kami sebenarnya membujuk mereka supaya mereka ada beberapa perintisan yang kita buat. Jadi rencana kita kalau tamat ada yang kita persiapkan untuk di sekolah, ada pula di gereja. Tapi murid-murid kami luar biasa Om dengan jemaat. Semua mau master. Berarti bagus juga doanya Om Peri itu. Iya kan? Saya tanya, kau kemana? Aku mau mengambil S2. Oh, luar biasa itu. Dua-duanya tidak begitu. Saya sudah menikah, puji Tuhan. Istri saya bawa ini, namanya Novita Natalia Napitupulu. Boleh berdiri nggak Om supaya dikenal orang juga? Berdiri dulu, lihat dulu ke belakang, lambaikan dulu tanganmu. Iya. Ini satu anak saya namanya Jekonio Brian Farel Siombing. Baik, saya rasa perkenalan cuma segitu dulu ya. Tema kita hari ini adalah orang percaya yang berkuasa. Amen. Katakan amin. Saya pun tidak tahu lagunya tadi, tapi hikmat Tuhan mungkin turun kepada pemimpin pujian. Kita membahas hari ini, merenungkan firman Tuhan tentang bahwa orang yang percaya kepada Tuhan harusnya orang ini berkuasa, bukan dikuasai. Harusnya berpengaruh, bukan dipengaruhi lagi. Maka tidak ada rumus bagi orang-orang yang percaya yang berkata terpengaruh lingkungan. Saya punya banyak anak, saudara-saudara, alasan orang tuanya kenapa jatuh ke narkoba, terpengaruh lingkungan. Padahal dari kakek buyutnya sudah menjadi orang percaya. Ini yang menjadi perenungan bagi kita hari ini. Saudara, boleh ditampilkannya. Temanya langsung kita buka kitab kita, orang percaya yang berkuasa. Yohanes pasal 1 ayat 12. Boleh kita langsung baca bersama-sama ayat yang sudah sering kita dengarkan saudara-saudara ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin saudara-saudara. Kita harus sepakat hari ini bahwa kita orang percaya, bukan KTP-nya orang percaya. Saya baptis ada 5 orang yang bukan orang Kristen. Dia bilang sama saya, kita rubah KTP. Dia bikin surat pernyataan, tidak perlu. Karena yang paling diperlukan adalah kepercayaanmu, bukan KTP. Katakan amin. Dan sampai sekarang ini berjemaat di tempat kami tidak berubah KTP.
Karena bagi saya yang paling terpentingnya bukan KDTP-nya, tapi identitas dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dua murid saya tahun ini berlatar belakang dari MTS, sekolah yang di luar orang percaya, dan sampai hari ini masih tetap pakai identitas bukan KTP Kristen. Tapi saya tegakkan kepada mereka, kamu harus menjadi orang percaya. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memperjelas ini karena ada dua kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, ayat ini bercerita kuasa menjadi anak. Papa tidak akan jauh-jauh beda dengan anaknya, kira-kira begitu ya. Semua milik papanya pasti milik anaknya. Contoh seperti saya, semua milik saya suatu saat nanti tidak usah pun dibikin notaris, itu sudah otomatis milik anak saya. Karena ini bicara ahli waris. Maka di gereja harusnya jangan lagi bicara neraka. Saya kalau kaget kalau sudah berpuluh tahun khotbah-khotbah pendeta masih neraka di gereja. Bahkan seakan-akan dia jadi panitia hari kiamat gitu, menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Harusnya kita bicara sekarang surga, kingdom, kerajaan Allah. Maka orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah yang beribadah. Saudara nanti bisa deteksi hati saudara, apakah saudara sekarang ini sudah ada di dalam kerajaan Allah. Alkitab mencatat kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah soal damai sejahtera. Maka orang yang ada di gereja kalau tidak ada di dalam damai sejahtera, jangan-jangan memang dia ada di tempat yang salah. Dia pikir dia sudah di surga, rupanya masih di tempat lain. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, kerajaan Allah soal bicara sukacita. Maka kalau di gereja orang penuh dengan orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak punya pengharapan, jangan-jangan dia memang bukan ada dalam kerajaan Allah. Maka hanya ritualnya yang ada di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Dia tahu bernyanyi, tahu memuji Tuhan, tapi hidupnya tidak ada berubah. Kita lagi memindahkan orang supaya punya habits damai sejahtera, bukan habits pertengkaran. Habits sukacita, bukan habits duka cita. Katakan amin. Cobalah dulu lihat kiri kanan saudara, karena ini kita agak sedikit jarak jauh. Saya pun tidak terlalu terbiasa di kampung-kampung ya, karena kalau di kampung-kampung tidak ada COVID, jadi saya agak susah kali memang pakai masker itu. Sesak kali napasku. Tapi karena ayatnya ini ada nanti tunduk otoritas, ya karena otoritas ini harus pakai masker pula aku. Karena orang yang tunduk otoritas adalah orang yang berpuasa. Katakan amin. Jadi ku pala-palai lah dulu pakai masker minimal 2 jam ini gitulah. Saudara-saudara, kita lihat di dalam ini ayat-ayat sudah sering. Kisah 1 ayat 8. Ayat yang sudah luar kepala ya, Bapak Ibu mungkin sudah hafal kali ayat ini, bahkan sudah menjadi ayat dinding. Ayat yang sudah bukan cuma lagi di luar di kepala, tapi sudah memang keluar masuk. Kisah 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, saya dan saudara pasti berpuasa karena sudah Tuhan berikan kita Roh Kudus. Banyak orang teolog-teolog berkata, karena saya juga seorang tenaga pengajar di salah satu sekolah tinggi teologi di Sepulga, yang notabene sekolahnya ahli-ahli Taurat. Saya selalu diserang ketika saya ngajak murid-murid yang notabene bukan karismatik, kita harus perlu Roh Kudus. Banyak dokter-dokter teolog bilang begini, tidak perlu kita berbahasa roh, tidak perlu lagi pun Roh Kudus, karena dengan kamu terima Yesus sudah satu paket, terima Roh Kudus. Lalu saya
dengan gelar yang masih sarjana teologi, agak harus perlu Roh Kudus untuk menjawabnya. Bahasa aslinya begini, bahasa aslinya begini, bahasa aslinya begini. Lalu saya berpikir bahasa roh pasti akan ngasih tahu apa jawabannya. Lalu saya bacakan 12 murid Tuhan Yesus, 12-12-nya percaya kepada Yesus, dan bukan cuma percaya, karena Yudas diganti dengan Matius. Mereka bukan hanya percaya, guru besarnya Yesus sendiri, garis bawah ini, guru besarnya Yesus sendiri. 3,5 tahun mereka makan bersama, tidur bersama, kemana-mana bersama. Artinya mereka bukan hanya percaya, teman dekat, sahabat karib. Tapi sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus bilang, kamu jangan kemana-mana, aku akan kirim roh penghibur, roh penolong. Ditulis di Alkitab namanya satu-satu. Dengarkan bagus-bagus. Itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang terlewat dari murid-murid itu yang tidak penuh Roh Kudus. Makanya saking detailnya ditulis namanya. Siadonang, 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 Siadonang. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus dan berbahasa roh. Artinya Yesus kasih sampel, contoh. Saya selalu mengajar orang bahwa semua yang sudah dikasih contoh tidak usah diperdebatkan. Amin, saudara-saudara. Semua kitab yang sudah Tuhan Yesus kasih contoh. Murid-muridnya 12 orang semua penuh Roh Kudus. Katakan amin. Maka sangat jahat kita kalau seorang dokter teologi atau seorang anak Tuhan yang mengatakan percaya tidak mau meraih karunia Roh Kudus dan penuh Roh Kudus, maka gereja tidak akan pernah berkuasa. Gereja hanya panggung seperti STM aja, kumpul-kumpul kita rame-rame, saling menghibur dan lain-lain. Gereja kehilangan kekuasaan, maka iblis ambil kekuasaan itu. Gereja Majalengka adalah gereja yang penuh Roh Kudus. Katakan amin. Yakin saya itu dah. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, termasuk baptisan, tidak perlu lagi diperdebatkan karena Yesus sudah kasih contoh. Ngapain lagi diperdebatkan? Dan lain-lain. Kita akan kehilangan kuasa kalau kita terlalu banyak memperdebatkan Alkitab, tidak melakukan Alkitab. Garis bagus. Seberapa banyak benih-benih firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mulai kita menjadi orang yang percaya. Seberapa banyak pula yang sudah kita lakukan. Karena berbahagialah orang yang melakukannya, karena dia akan mendapatkan kuasa. Kurikulum kita orang percaya, kurikulumnya targetnya melakukan, bukan menghafal. Maka saya kalau ketemu dengan orang-orang yang suka menghafal tapi tidak melakukan, saya agak hindari diri saya. Karena apa? Alkitab tidak untuk diperdebatkan, tapi Alkitab untuk dilakukan. Amen. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kembali kepada hakikat awalnya, hakikat awal kita sebagai manusia di dunia ini, kita harus menjadi seorang yang berkuasa di dunia ini. Katakan amin. Kita bisa melihat saudara-saudara kembali lalu ke awal, ke hakikat penciptaan manusia. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya akan bacakan bagi saudara. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan sendiri, saudara-saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas segala seluruh bumi, dan atas segala binatang merata yang merayap di bumi. Lanjut. Ayat 27. Bisa ayat 27-nya? Biar sekalian saya bacakan. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya mereka, diciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28 kita baca sama-sama. Kuat dengan keras. 1, 2, 3, ya. Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dia yang merayap di bumi. Saudara-saudara, ada 3 hal yang harus kita perhatikan hari ini
supaya kuasa itu tetap ada dalam diri kita. Yang pertama, kita bisa melihat dari nats ini, kalau kembali kepada hakikat penciptaan manusia, kita akan pastikan, yang pertama, kuasa akan tetap menjadi milik kita. Sekali lagi, kuasa akan tetap menjadi milik kita jika kita segambar dan serupa dengan Allah. Amin, saudara-saudara. Kalau saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak segambar dan serupa dengan Allah, kuasa ini otomatis akan hilang. Karena ini bicara karakter Allah. Tidak usah kita terlalu jauh berhayal-hayal bahwa Yesus itu mirip seperti Devinsky, rambutnya panjang, ganteng, putih seperti orang Eropa, pakai sandal-sandal karfil dan lain-lain. Karena gambar dan rupa ini bicara identitas Allah, bicara karakter Allah. Apakah karakter Allah? Karakter Allah sudah otomatis akan ada menjadi milik kita kalau kita penuh dengan Roh Kudus dan berbuah-buah, yaitu buah-buah Roh Kudus. Amen. Kalau hatimu penuh dengan dendam, amarah, kebencian, tidak ada kasih di dalam dirimu, otomatis kuasa Tuhan akan lambat laun luntur dari dirimu. Banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini berantem, saudara-saudara. Termasuk saya baru pulih, saya saudara-saudara. Apalagi saya beli, saudara-saudara, senior saya, korban juga ini Pak Berni kemarin itu. Belilah gereja ini, beli tanah ini, dan lain-lain. Akhirnya aku bayar, aku pinjam dari orang koperasi, bunga 20%. Aku pinjam dari sana sini, termasuk dari Om Peri, aku pinjam. Berapa itu kemarin itu? Gereja sudah dibayar, uang sudah habis. Ternyata bukan gerejanya, bukan tanahnya. Hancur, hampir saya kenapa saya harus begini? Hampir juga saya nyanyi itu. Tapi tak begini, hampir juga luntur keimanan. Kalau senior yang berbuat salah, agak susah kita menerimanya. Kalau junior mah gampang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini bicara karakter. Saya pikir di rumah kita sudah jelas, pasti banyak tertulis buah-buah Roh Kudus. Dari kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Saya pikir itu sudah menjadi hafal kita, tapi jarang kita lakukan. Gereja ini harus menjadi gereja yang kelas melakukan. Amen. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara harus hidup di situ. Amen. Harus hidup di situ. Dan ketika kita bisa menghidupi itu, bukankah kasih menutupi banyak kesalahan? Katakan amin. Adakah di dunia ini yang tidak ada salah lagi? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tidak pernah ada salah lagi? Tunjuk tangan dah. Kita harus punya kekuatan untuk memahami orang lain. Amen. Ketika saya punya kasih, kesalahannya akan banyak kututupi, bukan kutuntut. Gereja kalau di kampung kami sana, ada gereja yang sangat care banget. Nggak apa-apa berdukun pun silakan, bahkan pendetanya dukun. Saya pernah rapat di kantor bupati, saudara-saudara, panitia okumene. Ada satu pendeta bilang begini, ketika kami sudah rapat panjang lebar, panitianya mengusulkan begini, Pak Bupati, karena kita akan Natal di lapangan terbuka, maka kita akan hadirkan panitia langit. Saya waktu itu, apa panitia langit? Ku pikir-pikir, rupanya pawang hujan. Bupatinya syukur-syukur sudah bertobat. Dia bilang begini, pas kami rapat ini, di sana itu ada 300 lebih pendeta. Bupatinya bilang begini, saya Pak Pendeta bikin martumba 6 km martumba untuk mendapat rekor muri. Tidak undang pawang hujan. Masa kita mau menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan raja di atas segala raja, harus kita datangkan pawang hujan? Berjaga-jaganya Pak Bupati. Dunia ini masih berkuasa ini katanya. Gogoro polisi katanya. Kalau pendeta
mengakui iblis kuat, bagaimana dengan jemaatnya? Hancur lebur itu. Dan saya berdoa pada waktu itu karena saya masih pemula-pemula, saudara-saudara ngikut aja. Akhirnya bupatinya menolak keras. Dan dia ketika udah pendeta-pendeta besar ini, jemaatnya 4 ribuan saudara-saudara yang ngomongin ini. Ketika dia pergi langsung dibilang, memang pendeta ini tidak ada, banyak yang tidak bertobat, katanya. Aku bingung juga, Tuhan, apakah aku sudah bertobat? Tapi pendeta di sini pasti sudah bertobat, katakan amin. Saya nggak nyinggung ngomong. Ya kita kan harus banyak evaluasi diri kita, ya. Berbahagialah orang yang mau evaluasi diri dan dievaluasi orang lain. Namun saudara-saudara, karena saya tidak terlalu suka untuk sekarang ini Tuhan yang mengevaluasi saya. Karena kalau Tuhan yang mengevaluasi, evaluasinya berat. Atau siapa yang mau dievaluasi Tuhan langsung? Ada yang tunjuk tangan biar kita doakan. Ayo tidak mempan lagi nih dievaluasi manusia. Udah Tuhan aja lah sekalian mau evaluasi dah. Kalau langsung dievaluasi, susah kau, dipanggil aja langsung katanya kan. Udah pulang kampung katanya kan. Saya selalu menyediakan diri saya untuk dievaluasi karena saya pun banyak kali kesalahan. Namanya juga pemula kan. Apalagi pendeta-pendeta muda ini kan pertama-tama berapi-api saudara-saudara. Oh sampai saya sempat selek ini sama ibu gembala ini. Sakit berapi-apinya, aku jual rumah, aku jual tanah, aku jual sepeda motor. Pas mau ini nggak tahu juga ini istri saya udah aku jual semua untuk bikin sekolah SMT Kanehemnya ini. Istri saya bilang begini, langkahi dulu mayatku.